Halo, assalamualaikum, salam turang sama saudara. Semoga di hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi di konten kali ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana saya menjalankan usaha Opron ini dari tahun 2016 hingga sampai saat ini di tahun 2023. Jadi singkat cerita, Opron ini sempat viral ya di tahun 2020-2021. Nah, namun tidak bertahan lama karena mungkin ya begitulah, namanya juga cemilan, ada yang sempat menjadi ramai namun tiba-tiba mulai berlahan turun. Jadi ketika waktu itu saya memulai usaha ini di tahun 2016, saya dulu hanya memakai plastik ukuran 9x25. Nah, itu dibungkus saya jual itu eceran 2000. Namun di sini saya buat untuk per paknya itu saya buat 10 plastik, 10 bungkus itu saya masukkan ke warung-warung. Nah, singkat ceritanya pada waktu itu mulailah ramai Opron ini. Jadi ketika saya jualan di pasar itu ada beberapa orang yang tertarik, sehingga mereka mulai mengikuti saya untuk membuat Opron ini di tahun 2020. Nah, di situ sempat viral, rame-ramenya orang mencari Opron ini. Nah, namun seiring waktu berjalan di tahun 2023 ini satu persatu mulai tumbang, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya masih menjalankan usaha ini. Nah, kenapa seperti itu? Jadi begini, sebenarnya dalam menjalankan usaha ini banyak tips dan cara yang harus kita buat. Jadi seperti contoh, Opron seperti ini banyak varian rasanya yang kita buat. Namun setelah saya cek kepada teman saya yang membuat juga popcorn, itu tidak ada semacam bagaimana supaya popcorn itu menjadi enak. Jadi monoton saja, rasanya monoton. Jadi yang tadinya rasa gula dipakai dengan pewarnanya pandan, nanas dan durian, jadi monoton terus, sehingga lama-kelamaan juga anak-anak itu atau orang dewasa yang hobinya makan popcorn itu semakin jenuh dengan rasa itu saja, monoton. Nah, dari saya mendapat ide kenapa popcorn saya bisa bertahan sampai dengan saat ini ya. Yang pertama itu saya mencari ide bagaimana supaya rasa itu bisa berubah-ubah. Nah, jadi ada trik yang saya buat bagaimana supaya rasa itu di setiap memasukkan ke warung, setiap minggunya itu atau setiap bulannya itu berubah-ubah. Jadi anak-anak ataupun orang dewasa makan itu tidak monoton dengan rasa itu saja. Artinya dalam satu pak itu ada terisi 12 gelas, itu bervarian rasa ya. Jadi mohon maaf kalau untuk rasanya itu rahasia, nanti saya akan buka ketika saya akan membuat konten lagi. Nah, untuk ketahanannya setelah saya pelajari, ternyata popcorn ini kalau dengan hanya membuat popcorn itu dengan menggunakan bahan seperti gula, pandan, pewarna pandan, rasa durian atau stroberi,
saya jamin itu tidak akan bertahan lama ya. Jadi kenapa popcorn saya bisa bertahan hingga saat ini? Tentu ada rahasianya yang saya buat. Ya mungkin Anda sudah tahu, tapi untuk saat ini saya belum memberikan jawaban kepada Anda. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan. Nah, yang ketiga, salah satu popcorn supaya diminati atau ya pertama itu rasa. Yang kedua supaya lebih menarik. Jadi saya buat untuk brosurnya seperti ini, saudaraku. Jadi ini namanya TikTok popcorn. Nah, jadi menarik sebentar. Jadi ini setelah masuk ke pengepakan akan terlihat lebih bagus dan menarik. Sehingga itu anak-anak melihat ini tertarik. Dan di dalamnya ini ada tertulis berbagai macam rasa ada di dalam sini. Jadi apabila mungkin ada yang ragu atau kurang minat, bisa langsung lihat di sini. Jadi ini fakta sesuai apa yang saya praktekkan di dalamnya ini. Nah, sehingga itu alhamdulillah bisa berjalan hingga sampai saat ini di tahun 2023. Nah, untuk bahan-bahan yang saya gunakan, pertama ya seperti ini, mesin ngepres. Ini saya beli kalau daerah saya ini 800.000. Ini bisa digunakan untuk gelas yang 22 ons ataupun yang 14 ons. Nah, untuk gelasnya saya gunakan seperti ini. Ini mereknya Sponsable. Nah, ini isinya 14 ons, tapi 14 ons itu ada berbeda-beda. Ada yang 14 agak besar dan ada 14 ons yang agak kecil. Namun kenapa saya pilih yang agak besar ini? Karena saya menggunakan plastik untuk pengepakannya itu dengan ukuran 30 cm lebarnya dan panjang itu kurang lebih 150 meter. Jadi banyak. Ya, banyak. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Ya. Jadi ada yang seperti ini, warnanya itu kuning-kuning, hijau-hijau, dan merah-merah. Tapi untuk saya buat seperti ini. Ada yang merah dan ada yang kuning, saya satukan seperti itu. Jadi agak terlihat warna-warni. Dan begitu juga hijau sama merah. Jadi saya buat seperti itu. Oke, bisa dipahami saudaraku. Jadi ini adalah motivasi juga buat Anda. Ya. Nah, berikutnya untuk cara memasukkannya ke warung atau ke toko. Jadi caranya di sini saya menaruhkan ke warung bahwa popcorn ini buatan sendiri, racikannya seperti ini, bahan-bahannya seperti ini. Jadi si yang punya warung langsung percaya bahwa bahan-bahan yang saya gunakan ini. Nah, jadi mereka langsung minat karena bahan yang saya gunakan itu semuanya ada di dalam warung yang saya ambil itu. Jadi ketika kita memasukkan ini atau menawarkan ke warung, kita harus katakan kepada si tuan warung bahwa komposisinya seperti ini, bahan campurannya seperti ini. Jadi si yang punya warung tidak akan ragu lagi, karena kebanyakan orang ya, apalagi orang tua dari anak tersebut, ketika membeli popcorn itu seringkali dilarang karena banyak campuran warna seperti itu. Dan ya agak apa ya, jadi seperti itu ya, lebih meyakinkan juga sih.
Nah, di sini seperti yang saya tunjukkan tadi ini, brosur ini, di sini tertulis, saya tulis tanpa pewarna. Maaf, tanpa pengawet. Nah, jadi jelas di sini tertulis tanpa pengawet. Baru berikutnya di sini ada bahan-bahan yang saya gunakan untuk dicampurkan. Itu saya tulis juga di sini. Nomor BP apa ini? BP POM-nya saya cantumkan di sini. Jadi jelas semua apa yang saya gunakan atau saya racik di sini semua sudah tertera BPOM-nya. Jadi itu. Namun untuk PIRT-nya ini belum ada. PIRT belum ada, tapi alhamdulillah masih tetap jaya hingga saat ini. Seperti itu. Itu trik-triknya ya yang kita gunakan saat ini. Sehingga ketika kita masuk ke toko, kita langsung ketemu sama tuan toko. Ya. Nah, di situ kita langsung menawarkan barang kita, si atau kok ya biasa, atau haji atau haja ya. Ini saya mau titip atau mau kasih masuk popcorn, bisa untuk eceran. Jadi tadinya untuk per paknya dia isi 10 gelas, itu saya tawarkan ke toko 14.000. Jadi toko menjualnya menjadi 16.000 karena dihitung per gelasnya itu 2.000 eceran. Jadi untung tokonya itu sekitaran 2.000. Untungnya kita itu ada lumayan lah, dari 14.000 yang kita masukkan ke toko itu sekitar 4.000 per gelas per pak yang kita dapat di situ. Nah, jadi itu pengalaman saya. Popcorn masih eksis hingga saat ini. Intinya kita harus tetap bersabar ya, tekun dalam menjalankan usaha ini, walaupun usaha kecil-kecilan tapi lumayan bagus untuk penghasilannya. Nah, untuk penghasilan yang saya dapat dari hasil usaha dagang popcorn ini, itu setiap kali order saya dalam seminggu itu 2 karung. Jadi yang popcorn yang saya gunakan itu popcorn yang warna putih karungnya itu seperti apa, itu nanti saya perlihatkan ya. Itu kalau dihitung rata-rata dihitung untuk keuntungan bersihnya itu sekitar 2 juta lebih atau kurang lebih 3 juta itu seminggu. Ya alhamdulillah hingga saat ini masih tetap, dan baru ini saya sudah memesan lagi jagung 2 karung. Jadi mungkin itu saja dulu untuk penyampaian saya saat ini tentang mengenai usaha rumahan popcorn. Ya seperti inilah usaha yang saya geluti saat ini. Ini hanya sampingan sih, tapi untuk pendapatannya lumayan lah seperti ini. Nah, ini saya buat karena ada pesanan dari penjual saya, katanya besok dia mau kampas, makanya saya buat. Ini ada sekitar 2 bal atau 20 pak. Jadi 20 pak itu per paknya saya hitung ke dia 17.000. Nah, nanti itu dia jual 20.000, untungnya untuk penjual itu 3.000, masuknya ke saya itu 17.000. Ya lumayan lah untuk kalau untuk 10. Oke, jadi itulah tadi video singkat saya. Jadi mohon maaf karena terputus tadi. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami. Mohon maaf jika